Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Perkenalkan, nama saya Mukmin SPDI MPD. Saat sekarang ini saya merupakan dosen program studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Metode Khusus Pengembangan PAI. Mata kuliah Metode Khusus Pengembangan PAI dengan kode mata kuliah MKKLP 006 memiliki bobot 3 SKS, yang merupakan mata kuliah wajib di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong. Lalu, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis kepada mahasiswa guna mengolah dan membuat lesson plan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk diterapkan di sekolah atau madrasah berdasarkan instruction objektifis, daerah binaan, entering behavior, proses belajar mengajar, dan evaluasi hasil pembelajaran. Adapun model yang akan digunakan dalam perkuliahan adalah small group discussion, self-directed learning, serta penugasan mandiri. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau dikenal dengan DIA. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL disesuaikan dengan standar penyusunan perguruan tinggi yang terdiri daripada 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sikap, aspek yang kedua adalah pengetahuan, aspek yang ketiga keterampilan umum, dan aspek yang keempat adalah keterampilan khusus. Lalu selanjutnya, CPL yang dibebankan dalam mata kuliah Metode Khusus Pengembangan PAI ini ada 4 CPL. CPL yang pertama yang berkaitan dengan aspek sikap. Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan sesuai dengan keahliannya secara mandiri. Lalu CPL yang kedua yang berkaitan dengan pengetahuan, bahwa mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai Islam dengan sains dan nilai-nilai Islam dengan ilmu sosial humaniora. Lalu CPL yang ketiga yang berkaitan dengan keterampilan umum, yaitu mahasiswa terampil secara sosial dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap sesama dalam lingkungan sekitar. Lalu CPL yang keempat yang berkaitan dengan keterampilan khusus, mahasiswa mampu memproduksi ilmu pengetahuan PAI dengan menggunakan big data, filosofi, bahasa, dan metode yang benar. Lalu selanjutnya, dari CPL diturunkan ke CPMK, yaitu mahasiswa mampu merekonstruksi dalam mengolah dan membuat lesson plan pembelajaran agama Islam untuk diterapkan di sekolah atau madrasah berdasarkan instruction objektifis, daerah binaan, entering behavior, proses belajar mengajar, dan evaluasi hasil pembelajaran. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi 11 sub CPMK yang dikemas dalam 14 kali pertemuan untuk pemaparan materi, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS, dan 1 pertemuan ujian akhir semester atau UAS. Adapun sub CPMK sebagai berikut. Lalu kemudian materi perkuliahan terdiri dari materi-materi sebagai berikut.
Dalam menyusun materi perkuliahan, saya mengacu kepada berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan metode khusus pengembangan PAI. Adapun referensi utama yang saya gunakan adalah 1. Metode khusus pendidikan dan pembelajaran agama Islam oleh Profesor Dr. Sukri MPD. Lalu yang kedua, metode khusus pembelajaran pendidikan agama Islam oleh Profesor Dr. Eka Mahmud MAG. Lalu yang ketiga adalah metode khusus pengajaran agama Islam oleh Profesor Zakiyah Derajat. Penilaian atas pemenuhan capaian pembelajaran pada mata kuliah metode khusus pengembangan PAI ini mengacu pada pedoman peraturan akademik program studi pendidikan agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong. Komponen dan bobot penilaiannya itu dibuat dalam persentase sebagai berikut. Yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi itu sebanyak 10%, kemudian penugasan sebanyak 20%, kemudian UTS atau ujian tengah semester sebanyak 30%, dan ujian akhir semester atau UAS sebanyak 40%. Selanjutnya, kelulusan mahasiswa mengikuti standar penilaian Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong. Mahasiswa yang mendapatkan nilai dengan rentang 56 sampai dengan 100 atau dengan rentan huruf mutu A, B, dan sampai dengan C. Demikianlah penjabaran terkait dengan delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah metode khusus pengembangan PAI. Dan selanjutnya akan ditayangkan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah metode khusus pengembangan PAI sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diizinkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses perkuliahan pada mata kuliah metode khusus pengembangan PAI. Dan tidak terasa hari ini kita sudah berada di penghujung perkuliahan ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-12 ya. Berarti kita sudah berada di penghujung perkuliahan ya. Baik. Para mahasiswa sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, untuk menambah keberkahan kita dan untuk kelancaran kita bersama, marilah kita awali dengan membaca doa ya yang akan saya pimpin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, semoga perkuliahan kita nantinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Yang selanjutnya, sebelum kita memulai materi, saya akan mengabsensi dulu ya kehadiran teman-teman mahasiswa semuanya. Yang pertama, Saudara Sanju Ramanda. Hadir, Pak. Hadir ya? Hadir, Pak. Baik, dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Yang kedua, Zahra. Hadir, Pak. Baik. Sehat ya Zahra ya? Kemudian yang selanjutnya adalah Muhammad Irfan Effendi. Hadir. Hadir ya? Sehat Irfan? Oke. Yang selanjutnya adalah Habil Al-Faqih. Hadir. Hadir ya? Baik. Sehat juga ya Habil ya? Ya, Pak. Hadir. Kemudian yang selanjutnya adalah Alia Despita. Hadir. Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah Humaida. Hadir ya? Baik, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah Zahratun Halimah. Hadir tadi? Hadir ya? Baik. Kemudian selanjutnya adalah Muhammad Abror. Hadir. Hadir ya? Baik. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya
kita akan membahas berkaitan dengan hubungan metode khusus pembelajaran PAI dengan alat peraga pembelajaran. Baik. Nah, pada materi kali ini ya, kenapa kemudian metode khusus pembelajaran agama Islam itu menggunakan alat peraga? Karena alat peraga adalah alat bantu atau untuk memperjelas materi-materi yang ada di pembelajaran pendidikan agama Islam. Apakah semua materi pembelajaran agama Islam harus menggunakan alat peraga? Tentunya tidak ya. Tentunya ada yang harus menggunakan alat peraga dan ada yang tidak menggunakan alat peraga. Baik. Yang selanjutnya, adapun sistematika pada pembelajaran kita, yang pertama adalah pengertian daripada metode khusus agama Islam atau metode khusus pembelajaran agama Islam dan hubungannya dengan alat peraga. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis alat peraga dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah manfaat metode khusus pembelajaran agama Islam. Kemudian yang keempat adalah manfaat daripada alat peraga itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah bagaimana hubungan antara metode khusus pembelajaran agama Islam dengan alat peraga dalam pembelajaran. Baik. Selanjutnya, ya, apa itu pengertian metode khusus pembelajaran agama Islam? Ya, menurut para ahli, ya kita bisa lihat di sini bahwa menurut Profesor Syukri dan Ramayulis bahwa dalam bahasa Yunani, metode itu adalah meta dan hodos. Artinya apa? Meta artinya melalui dan hodos itu artinya jalan atau cara. Oke. Metode adalah seperangkat cara ya, atau jalan atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan sebuah pembelajaran. Lalu kenapa metode khusus ini hadir di pembelajaran pendidikan agama Islam? Karena adalah metode yang membicarakan bagaimana menyajikan ya bahan pembelajaran tertentu kepada murid. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa ada materi-materi yang harus menggunakan alat peraga, ada juga materi-materi yang tidak menggunakan alat peraga. Lalu kemudian menurut beberapa para ahli juga bahwa menurut Zuhairini, Abdul Ghafur, kemudian menurut Zakiyah Derajat bahwa jika metode tersebut dihubungkan dengan kata khusus, maka ia berarti suatu cara secara khusus untuk disampaikan secara khusus pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik. Jadi, ya, dalam hal ini apa yang disampaikan pada materi pendidikan agama Islam itu ada yang bersifat khusus, makanya ada metode khusus. Baik. Lalu apa pengertian daripada alat peraga? Ada yang tahu? Alat peraga itu apa? Ya, silakan. Alat peraga itu adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Baik, bagus. Yang lain? Ya, silakan. Alat peraga adalah replika atau miniatur dari benda asli, seperti miniatur Ka'bah, miniatur masjid, atau boneka dalam pembelajaran manasik haji. Baik, semuanya jawabannya bagus. Baik, kita akan lihat dulu pengertiannya alat peraga itu apa saja. Ya, alat peraga itu adalah sesuatu yang dapat digunakan, ya, dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran atau ya yang bersifat kurang jelas menjadi nyata, yang bersifat kurang jelas menjadi jelas. Itu adalah konsep atau pengertian daripada alat peraga. Maka oleh karena itu, ya, pembelajaran pendidikan agama Islam ada yang sifatnya abstrak, ya, kita perjelas dengan alat peraga. Baik. Yang selanjutnya, jenis daripada alat peraga dalam pembelajaran PAI itu ada berapa? Ya, ada 4. Ya. Yang pertama adalah alat peraga yang bersifat asli. Kemudian yang kedua adalah alat peraga yang bersifat tiruan. Ada alat peraga yang bersifat gambar dan alat peraga yang bersifat perumpamaan. Baik. Alat peraga yang bersifat asli itu yang sifatnya adalah
bisa kita hadirkan ke dalam kelas. Itu adalah alat peraga yang bersifat asli. Nah, kemudian ada alat peraga yang bersifat tiruan, misalnya dalam materi atau konteksnya haji dan umrah. Maka replika Ka'bah itu bisa kita replikakan dalam bentuk tiruan. Kemudian ada alat peraga yang bersifat gambar. Itu alat yang sifatnya ya bisa kita visualisasikan atau kita gambarkan dalam pendidikan agama Islam. Contoh misalkan dalam konteksnya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam. Nah, bisa kita gambarkan dulu tokoh-tokoh yang telah berjuang syahid dalam Islam, atau misalkan kita pengen melihat peta daripada Jazirah Arab, bagaimana dulu Arab pada zamannya, ya kita bisa gambarkan. Dan kemudian ada alat peraga yang bersifat perumpamaan. Nah, misalnya materi riya dalam materi akhlak tercela misalkan, maka untuk memudahkan pemahaman siswa digunakan riya itu diumpamakan seperti batu, seperti debu dan air hujan. Nah, itu adalah jenis-jenis alat peraga. Apakah ada yang perlu didiskusikan dan ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan alat peraga yang pas untuk metode khusus PAI, misalnya dalam metode bercerita? Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi dalam mata pelajaran sejarah peradaban Islam itu kan erat kaitannya dengan cerita ya. Nah, maka dengan adanya alat peraga dalam bentuk gambar atau kita analisis dalam bentuk gambar, itu kita bisa mengambil alat peraga yang sifatnya gambar. Sehingga kita bisa gambarkan semua apa yang menjadi materi-materi yang bisa kita visualisasikan dalam bentuk gambar. Begitu ya, secara umum ya. Baik, terima kasih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Atas nama siapa? Silakan. Pertanyaannya itu, apakah penggunaan alat peraga harus selalu dilakukan dalam setiap metode khususnya pendidikan agama Islam? Lalu bagaimana jika alat peraganya itu nggak ada, Pak? Baik, terima kasih. Baik sekali ya pertanyaannya. Jadi, apakah semua materi pendidikan agama Islam itu membutuhkan alat peraga, gitu ya? Dan bagaimana kalau tidak ada alat peraganya? Maka hanya materi-materi khusus saja yang membutuhkan alat peraga, ya. Artinya ada materi yang sudah sifatnya jelas dalam materi pendidikan agama Islam itu tidak perlu menggunakan alat peraga. Tapi kalau ada materi yang sudah kurang jelas, maka boleh menggunakan alat bantu alat peraga untuk memperjelas daripada materi yang ada. Begitu ya Zahra ya? Baik, terima kasih. Sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Silahkan yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mas Anju. Gini Pak, itu kan tadi pembahasannya mengenai alat peraga dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Pak. Nah, sekarang pertanyaannya itu Pak, untuk metode pembelajaran demonstrasi itu Pak, itu dalam implementasinya itu apakah lebih dikedepankan alat peraga yang asli atau tiruan Pak? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk mendemonstrasikan alat materi begitu ya. Apalagi pada kaitannya pembelajaran pendidikan agama Islam, maka kita harus menggunakan alat peraga yang asli. Ya, karena kita langsung mempraktekkannya di dalam kelas. Maka kita harus menggunakan alat peraga yang asli. Begitu ya Mas Anju ya. Baik, terima kasih. Yang lain? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Apakah penggunaan alat peraga ini masuk dalam penilaian keterampilan belajar kita, Pak? Ya, tentu saja. Karena alat peraga ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian praktik mengajar. Ya, penilaian daripada salah satu indikator alat mengajar gitu ya. Maka dalam aspek perencanaan dan kreativitas, maka kita harus menentukan dari awal. Sehingga ya, apa yang kita rencanakan dalam proses materi pembelajaran pendidikan agama Islam ini bisa terukur indikatornya dan jelas dalam proses penyampaiannya.
Begitu semuanya bisa dipahami? Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membagi kelompok kecil ya, akan kita bahas berkaitan dengan alat peraga ini sehingga nantinya kita akan menganalisis ya kebermanfaatan alat peraga serta apa saja yang harus membutuhkan alat peraga dalam proses materi pendidikan agama Islam. Baik, silakan membentuk kelompok kecil ya, sebanyak 4 kelompok. Silakan. Baik, di sini adalah kelompok 1, sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan sini adalah kelompok 4. Nah, masing-masing Anda ya akan mendiskusikan ya dan akan menganalisis daripada jenis alat peraga dan kebermanfaatannya kepada pendidikan agama Islam. Oke, silakan saya berikan waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan ya kebermanfaatan daripada alat peraga yang telah kita bahas. Yang pertama adalah alat peraga yang bersifat asli di kelompok pertama. Oke. Kemudian alat peraga yang bersifat tiruan di kelompok kedua. Kemudian alat peraga yang ketiga yang bersifat gambar di kelompok 3. Kemudian alat peraga yang bersifat perumpamaan di kelompok 4. Oke, silakan berdiskusi dan nanti setelah ini kita akan mendiskusikannya di masing-masing kelompok ya. Satu orang yang akan memimpin hasil daripada diskusi kelompoknya. Bisa dimengerti semuanya? Baik, silahkan saya berikan waktu kepada Anda. Baik, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah mendiskusikan kaitannya dengan alat peraga ya. Sudah, Pak. Baik, silakan di kelompok 1 untuk menyampaikan hasil analisisnya berkaitan dengan alat peraga yang bersifat asli. Berdiri, Pak. Ya, silakan. Jadi alat peraga bersifat asli ini merupakan benda nyata yang digunakan langsung dari lingkungan nyata atau real. Gitu. Baik, terima kasih. Beli aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, lalu kelompok kedua bagaimana analisisnya? Silakan ketua kelompoknya. Alat peraga bersifat tiruan itu merupakan replika atau miniatur dari benda asli, seperti miniatur Ka'bah, miniatur masjid, atau boneka dalam pembelajaran manasik haji. Alat ini cocok diterapkan dalam metode bermain peran dan simulasi. Baik, terima kasih. Beli aplaus untuk kelompok 2. Lalu di kelompok 3, silakan. Alat peraga bersifat gambar. Nah, alat peraga bersifat gambar berupa media visual statis seperti poster, diagram, infografis, atau peta dakwah Nabi. Sekian, Baik, terima kasih. Beli aplaus dulu untuk kelompok 3. Dan silakan di kelompok 4. Alat peraga bersifat perumpamaan merupakan alat bantu berupa analogi atau metafora. Misalnya menjelaskan konsep takdir dalam air mengalir atau iman dengan cahaya lilin. Baik, terima kasih. Terima kasih, silakan diberikan aplaus. Nah, jadi dari 4 alat peraga tadi ya, ada yang bersifat asli, bersifat tiruan, bersifat gambar, dan ada yang bersifat dengan perumpamaan. Nah, ini adalah kaitannya sangat berhubungan dengan materi-materi pembelajaran agama Islam. Nah, oleh karena itu jika ya materi-materi yang ada di pembelajaran agama Islam itu disampaikan tidak menggunakan metode khusus dengan alat peraga yang khusus, maka tentunya tidak akan tersampaikan secara maksimal. Maka oleh karena itu sangat erat hubungannya antara metode khusus dengan alat peraga. Baik, beli aplaus untuk kita semuanya. Baik, silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing lagi.
saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, maka dari hasil diskusi tadi atau dari hasil diskusi kecil tadi, nantinya saya berharap Anda bisa mengeksplor daripada hal-hal yang kaitannya dengan sumber referensi secara digital. Ya, boleh dari jurnal, boleh dari book chapter series yang nantinya Anda akan memperkaya hasil daripada penelitian-penelitian yang telah orang lakukan berkaitan dengan alat peraga. Bisa ya? Nah, silakan nanti Anda akan mencari referensi digital tentang integrasi metode dan alat peraga, dan tentunya nantinya luaran daripada mata kuliah ini adalah menjadi sebuah jurnal penelitian. Oke? Dari hasil diskusi, dari hasil literatur review, maka nantinya Anda akan menghasilkan atau luaran daripada mata kuliah ini adalah jurnal. Ya, untuk penerbitan jurnal silahkan bebas saja peringkatnya, ya, sekurang-kurangnya atau minimalnya adalah jurnal Sinta 5. Gitu ya. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan materi dan kita sudah mendiskusikan beberapa hal kaitannya dengan hubungan antara metode khusus dengan alat peraga. Nah, maka yang terakhir nantinya untuk penugasan mandiri, saya sudah sediakan beberapa penugasan. Nanti silakan dicek di grup WA-nya masing-masing ya. Baik. Dan demikian proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita ada manfaatnya dan senantiasa berkah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis untuk menutup daripada pembelajaran perkuliahan kita pada siang hari ini. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Semoga apa yang kita pelajari, kita diskusikan hari ini senantiasa bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video cuplikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat sertifikasi dosen SMART 2025. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.